وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua di serial Fatwa Seputar Anak, di mana kita masih membahas terkait dengan nafkah anak. Fi qouli ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala firman, dan terhadap al-maulud lahu, al-maulud yaitu anak yang pemilik anak yang lahir, dan atas pemilik anak yang lahir yaitu dia wajib untuk memberikan nafkah dan wajib memberikannya, memenuhi kebutuhan sandangnya bil ma'ruf dengan cara yang patut. Adalah an lafzil walid ila lafzil mauludi lahu, ila lafzil mauludi lahu fahal lidzalika fa min fawaid. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan kata-kata ayah. Tidak disebutkan dalam ayat wa 'alal walidi, ya. Wa 'alal walidi rizquhunna wa kiswatuhunna. Allah enggak menyebutkan wa 'alal walidi, dan atas seorang ayah wajib untuk memenuhi nafkah dan sandang si anak. Tapi Allah menyebutkan bukan wa 'alal walid, tapi wa 'alal mauludi lahu. Saya ulangi, ini yang dibahas adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas orang yang milik dia anak yang lahir tersebut, ya, maka dia wajib untuk memberinya nafkah dan memenuhi kebutuhan sandang si anak bil ma'ruf dengan cara yang patut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa 'alal walidu, wa 'alal walidi? Kenapa harus wa 'alal mauludi lahu? Maksudnya sama-sama ayah tapi berbeda lafaz. Apakah Allah Subhanahu wa taala punya maksud tersendiri ataukah punya makna khusus, ya, sehingga Allah tidak menyebutkan wa 'alal walid tapi wa 'alal mauludi lahu, yang artinya sama-sama ayah, ya, yang artinya sama-sama ayah. Jawabnya la syakka anna lafzal Qur'ani ajwad wa ablagh min wujuhin. Tidak diragukan lagi bahwasanya lafaz yang digunakan Al-Qur'an itu jauh lebih baik dan lebih mengena atau lebih dalam maknanya dari berbagai macam sudut pandang. Dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hal ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
Faqala, dia katakan, lafzul maulud lahu ajwadu min lafzil walid liwujuhin. Bahwasanya lafaz Allah menyebutkan al-maulud lahu itu lebih afdol, lebih lebih baik lafaz ini, menggunakan lafaz ini ketimbang wa alal walid. Ingat, wa alal mauludi lahu, ya, wa al mauludi lahu, yaitu si pemilik anak yang lahir, ya maksudnya ayah. Dengan wa alal walid, walid artinya ayah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih lafaz wa alal mauludi lahu, bukan wa alal walidi. Kenapa demikian? Ada beberapa makna yang secara implisit terkandung dari lafaz tersebut. Ya, kalau kita katakan dalalatul lafziyah, ya, yaitu hukum yang terkandung dalam lafaz yang digunakan oleh Al-Qur'an. Yang pertama, annahu ya'ummul walid wa sayyidal abdi. Bahwasanya kalimat wa 'alal mauludi lahu itu mencakup baik dia ayah maupun si majikan yang si pemilik hamba sahaya. Majikan si pemilik hamba sahaya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi kalau ada seorang laki-laki memiliki hamba sahaya, ya, kemudian dia lakukan hubungan dengan si hamba sahaya ini, lahirlah si anak. Maka si majikan itu termasuk dalam kalimat wa 'alal mauludi lahu. Ya, termasuk wa 'alal mauludi lahu. Jadi dengan kalimat al mauludi lahu, maka semua secara umum ya tercakup dalam ayat ini. Baik dia ayah kandung, ya, maupun dia tuan daripada si pemilik hamba tersebut. Wa annahu yubayyinu anna al-walada li abih la li ummih. Yang kedua, ya, bahwasanya ayat ini juga menjelaskan bahwasanya ayah itu pemilik si anak, bukan si ibu. Coba perhatikan, Allah kan menyebutkan wa 'alal maulud, al maulud lahu. Maulud itu si anak yang dilahirkan, lahu pemilik. Jadi pemilik si anak. Yang dimaksudkan pemilik si anak itulah seorang ayah. Kalau disebutkan dalam ayat wa 'alal walid dan atas seorang ayah, maka dia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya, kebutuhan pangan dan sandangnya dengan cara yang patut. Baik, ini kan hanya menunjukkan ayah, kewajiban ayah, hanya menunjukkan siapa yang berkewajiban untuk menafkahi si bayi, kan itu dia. Ya. Tapi tidak menunjukkan ini anak punya siapa. Tapi kalau kalimat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan bagi si pemilik anak yang dilahirkan itu dia wajib untuk memberikan nafkahnya dan sandangnya dengan cara yang ma'ruf. Jadi di situ bukan hanya menunjukkan hukum kewajiban seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, nafkah si anak, ya, tapi juga ayat itu sekaligus menunjukkan bahwasanya pemilik si anak adalah ayah, bukan ibu. Demikian. Itulah makna yang terkandung dalam wa 'alal mauludi lahu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, ini juga sama seperti ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, dia mengadu kepada beliau karena ayahnya selalu datang dan mengambil hartanya. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu punya ayahmu. Jadi anak itu ikhwah, hukum asalnya adalah pemiliknya adalah ayah, bukan ibu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kalau ibu punya marga, ayah punya marga, maka yang diambil adalah marga ayah, bukan marga ibu. Demikian. Misalnya nih, ibunya Nasution, ayahnya Siagian, lahirlah anak, baik laki-laki maupun perempuan. Maka karena anak ini milik ayah, marga diambil dari ayah, bukan dari ibu. Demikian. Jadi ikhwah, kalau seandainya seorang laki-laki itu
turunan Arab misalnya, atau dia orang Arab. Punya istri misalnya orang Jawa, suku Jawa, maka anaknya bukan Jawa, anaknya Arab. Ya. Jadi dia mengikuti ayahnya, bukan mengikuti ibunya. Demikian juga ikhwatiddin, apabila ada seorang majikan memiliki hamba sahaya perempuan, dia gaulilah hamba sahaya perempuannya ini, sehingga hamil dan melahirkan. Anaknya ini bukan anak si hamba sahaya, tapi anak si majikan. Makanya status anak itu menjadi merdeka, bukan seperti ibunya yang masih statusnya sebagai hamba sahaya. Demikian. Jadi ayahlah pemilik si anak, bukan si ibu. Kemudian wa annahu yubayyinu jihatal wujub alaihi wa huwa qaulul walad lahu la li ummi. Ya. Dan ini juga menjelaskan bahwasanya kewajiban nafkah itu, ya. Kewajiban nafkah itu terhadap siapa? Terhadap si ayah. Kenapa? Karena si anak milik dia, bukan milik si ibu. Demikian, ya. Atau bahasa mudahnya, karena anak itu milik ayah, maka yang wajib menafkahi si anak ya ayah, bukan si ibu. Ya walaupun dia sudah pisah dengan istrinya, sudah cerai dia dengan istrinya, dan si anak sementara dibawa oleh ibunya. Walaupun mereka berbeda tempat, berbeda tempat dalam menjalani kehidupan, namun si ayah tetap pemilik si anak. Otomatis si ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada si anak, walaupun si anak ini dibawa oleh ibunya. Demikian. Wa annal hiya allati waladathu haqiqatan dunal ab. Fahadi arba'atul wujuh. Dan yang keempat yaitu ibulah yang pada hakikatnya ibu yang melahirkan, bukan si ayah. Jadi ibu yang melahirkan, ibu yang hamil, mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, tapi pemiliknya adalah ayah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ibu itu adalah yang melahirkan, ya, yang melahirkan. Itulah empat sisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana empat hal ini terkandung dalam lafaz wa 'alal mauludi lahu. Baik. Walihada yuqal, oleh karena itu dikatakan waladul wulida li fulan maulud, wulida li fulanin mauludun, bahwasanya anak si fulan sudah lahir. Anak si fulan sudah lahir. Fulan ini maksudnya ya bapaknya. Atau perkataan wulidali waladun, telah lahir anakku, telah lahir anakku. Qala wa hadhil ayat tujibu rizqal murtadi' ala abihi, bahwasanya ayat ini juga menyebutkan wajibnya bagi ayah untuk memberikan nafkah kepada bayinya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thalaq ayat 6, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Apabila si wanita tersebut wanita yang sedang mengandung, maka nafkahilah dia, ya, hatta yadhana hamlahunna fa anfiqu alaihinna, nafkahilah wanita yang hamil tersebut, ya, hatta yadhana hamlahunna, sampai dia melahirkan anaknya. Jadi demikian ya, seperti ini ikhwatiddin. Apabila ada suami istri, kemudian hamillah si istri. Dalam kondisi hamilnya si istri dicerai oleh suaminya. Dicerai oleh si suaminya. Terus ini nafkah si istri yang sedang hamil ini bagaimana? Ya. Jawabannya nafkahnya wajib diberikan oleh si mantan suami, bukan dikarenakan istri, tapi dikarenakan anak yang sedang dikandung si istri, si mantan istri. Demikian, saya ulangi, ya. Apabila suami istri bercerai dan si istri sedang mengandung, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada si mantan istri. Bukan dikarenakan posisi dia sebagai istri, tapi dikarenakan anak yang sedang dikandung oleh si istri. Si mantan istri. Anak yang sedang dikandung oleh si mantan istri itu adalah anak si mantan suami. Demikian ikhwah. Jadi walaupun mereka sudah bercerai, tapi anak tak bisa dicerai. Dia tetap wajib memberikan nafkah. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian kalau dia sudah lahir, kemudian disusui oleh si mantan istri, maka berikan upah kepada mantan si istri. Ya, mantan si istri. Demikian ikhwah.
Fa'aujaba nafaqatu hamlan wa radi'an biwasitil infaq 'alal hamil wal murdi'. Maka Allah mewajibkan nafkah mereka. Allah mewajibkan nafkah terhadap si ayah. Allah mewajibkan nafkah tersebut atas si ayah untuk si ibu, baik dia ketika dia sedang hamil maupun ketika dia sedang menyusui, dengan perantara ibu yang sedang hamil dan anak yang menyusui. Jadi ikhwah, anak yang ada di kandungan ibu itu kan milik si ayah, milik si ayah. Maka dia wajib untuk memberikannya nafkah kepada si ibu, karena nggak mungkin dia memberikan makan langsung kepada si bayi. Mau nggak mau harus melalui si ibu. Demikian juga ketika si ibu melahirkan dan menyusui si anak. Jadi bagaimana? Si ayah memberikan nafkah kepada si ibu. Kenapa? Karena anak belum bisa langsung makan. Jadi mau tidak mau dia harus memberikan nafkahnya kepada si ibu yang menyusui si anak. Demikian. Si ibu yang menyusui si anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.